strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Implementasi strategi disebut juga sebagai tahapan dari tindakan manajemen strategi. Isu-isu utama MSDM dalam manajemen strategi yaitu 1. Tujuan tahunan. Penetapan tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi karena merupakan landasan untuk alokasi sumber daya, merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang, menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemen. Waktu dan tenaga yang besar perlu diluangkan untuk memastikan bahwa tujuan tahunan direncanakan dengan baik, sejalan dengan tujuan jangka panjang dan mendukung strategi yang hendak diterapkan. 2. Kebijakan. Kebijakan berguna untuk mengatasi masalah yang terjadi secara berulang dan merupakan panduan dalam implementasi strategi dalam kegiatan operasi harian. Kebijakan mengacu pada pedoman, metode, prosedur, aturan, dan bentuk dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian tujuan organisasi. Sebisa mungkin, kebijakan harus dinyatakan dalam bentuk tulisan. Kebijakan memungkinkan baik karyawan maupun manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan mampu diterapkan dengan baik. 3. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan kegiatan utama dari manajemen strategi. Manajemen strategis memampukan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Semua organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Yang keempat, mengelola konflik. Konflik didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu atau masalah. Penetapan tujuan tahunan dapat memunculkan konflik karena individu memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda, memunculkan tekanan, keterbatasan personal, dan kesalahpahaman yang mungkin muncul antar individu. Konflik tidak dapat dihilangkan sehingga sangat penting bagi organisasi untuk mengelola konflik sebelum terjadi hal-hal yang merugikan. Beberapa pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu penghindaran, defusi, dan konfrontasi. 5. Mencocokkan struktur dengan strategi. Perubahan strategi seringkali mengakibatkan perubahan struktur organisasi karena 2 alasan utama, yaitu yang pertama, struktur organisasi sebagian besar menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan akan dilaksanakan. Kedua, struktur organisasi menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Terdapat 4 tipe struktur organisasi, yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional merupakan struktur yang mengelompokkan tugas dan aktivitas ke dalam berbagai fungsi organisasi, seperti produksi atau operasi, pemasaran, keuangan, dan IT. Yang kedua, struktur divisional. Struktur divisional dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori yang berbeda, yaitu berdasarkan wilayah geografis, produk dan jasa, konsumen, dan proses secara terpusat maupun di setiap divisi yang terpisah. 3. Strategic Business Unit merupakan menggabungkan beberapa divisi yang memiliki karakteristik sama menjadi satu unit bisnis strategis dan mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab atas unit tersebut kepada eksekutif senior. Yang keempat, struktur matriks. Struktur matriks adalah struktur yang paling kompleks dari semua struktur karena tergantung pada arus wewenang dan komunikasi baik vertikal maupun horizontal. Rekturisasi dan rekayasa ulang. Rekturisasi disebut juga perampingan, penataan atau pengelompokan kembali yang menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Rekturisasi kecenderungan berfokus pada kesejahteraan pemegang saham daripada kesejahteraan karyawan. Sedangkan rekayasa ulang lebih berfokus pada kesejahteraan karyawan dan pelanggan daripada kesejahteraan pemegang saham. Rekayasa ulang menyangkut menyusun ulang atau merencanakan ulang tugas kerja dan proses demi meningkatkan atau memperbaiki biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan.
Secara teoritis, potensi konflik pada proses rekayasa ulang lebih kecil daripada restrukturisasi. 7. Menghubungkan kinerja dan kompensasi dengan strategi. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan bentuk kompensasi atas dasar kinerja untuk para manajer dan karyawan. Pembagian laba merupakan bentuk kompensasi intensif yang digunakan secara luas. Kriteria lain yang juga digunakan secara luas untuk menghubungkan kinerja dan kompensasi dengan strategi adalah pembagian hasil. Pembagian hasil mendorong karyawan atas dapat termen menentukan target kinerja. Jika hasil aktualnya melampaui tujuan, maka seluruh anggota akan mendapatkan bonus. 8. Mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan bisa dianggap sebagai ancaman terbesar bagi penerapan strategi yang berhasil. Resistensi terhadap perubahan bisa muncul di tahap atau di tingkat manapun dari proses penerapan strategi. Meskipun ada beragam pendekatan untuk menerapkan perubahan, 3 strategi yang bisa digunakan adalah: pertama, strategi perubahan paksa; kedua, strategi perubahan edukatif; dan yang ketiga, strategi perubahan nasional atau demi kepentingan sendiri. 9. Mengelola lingkungan hidup. Perusahaan perlu merumuskan dan menerapkan strategi dari perspektif lingkungan hidup. Strategi lingkungan yang dapat dilaksanakan yaitu: 1. Mengembangkan atau akuisisi bisnis ramah lingkungan; 2. Divestasi atau beralih dari bisnis yang merusak lingkungan; 3. Upaya untuk menjadi produsen berbiaya rendah melalui minimalisasi limbah dan konservasi energi; 4. Pelaksanaan strategi diferensiasi melalui fitur produk yang hijau. 10. Menciptakan budaya yang mendukung strategi. Para penyusun strategi harus berusaha keras untuk melestarikan, menekankan, dan mengembangkan berdasarkan aspek-aspek budaya yang ada yang mendukung strategi baru yang diusulkan. Mengubah budaya sebuah perusahaan agar sesuai dengan strategi baru biasanya lebih efektif daripada mengubah strategi agar sesuai dengan budaya yang ada. Beragam teknik tersedia untuk mengubah budaya suatu perusahaan, diantaranya rekrutmen, pelatihan, transfer, promosi, restrukturisasi, rancangan organisasi, model peran, dan penegasan positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandang wajahmu yang